Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurzahidah dengan NIM 21112111043, mahasiswi Universitas Andalas jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2021. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proses pencernaan dan permasalahannya, yaitu diare, guna memenuhi penugasan dasar ilmu biomedik dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisyoroh Nasution, SST MKM. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui feses atau tinja. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Keduanya diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta aktivitas sehari-hari seperti bergerak, bernafas, belajar, dan bekerja. Proses pencernaan pada manusia. Yang pertama, di mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua, di kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut dengan lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Selanjutnya, di lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta yang selanjutnya akan didorong ke usus halus. Kalau pankreas bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya, di usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik di usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Nah, selanjutnya di rektum dan anus. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Pembahasan selanjutnya yaitu penyakit pada pencernaan, yaitu diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, ataupun parasit. Berikut penjelasan mengenai proses terjadinya diare. Di dalam proses pencernaan normal, air dan elektrolit serta nutrisi dari makanan dan minuman akan diserap dalam usus. Namun, saat terjadi gangguan dalam proses pencernaan tersebut, air dan elektrolit akan menumpuk di dalam saluran pencernaan, sehingga menimbulkan diare. Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik. Makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus kemudian meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian menjadi diare. Mekanisme terjadinya diare yang lain yaitu peningkatan sekresi atau penurunan absorpsi cairan dan elektrolit dari sel mukosa intestinal dan eksudat yang berasal dari inflamasi mukosa intestinal. Gejala pada diare bisa berupa perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, mual dan muntah, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan,
tinja berlendir atau berdarah, serta demam dan sakit kepala. Penyebab diare bisa dikarenakan intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, alergi makanan, efek samping dari obat-obatan tertentu, infeksi bakteri, virus atau parasit, radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn, kolitis ulceratif atau kolitis mikroskopik, penyakit usus, pasca operasi batu empedu, penyakit celiak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Maka dari itu, kita harus mencegah terjadinya diare dengan berbagai cara seperti rajin mencuci tangan terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, sehabis dari toilet atau setelah bersin dan batuk. Bersihkan tangan dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Mengonsumsi makanan yang sudah dimasak dan hindari memakan buah-buahan atau sayuran mentah yang tidak dipotong sendiri, dan juga minum air matang. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai proses pencernaan dan permasalahannya yaitu diare. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.